Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok analisis fundamental akan menjelaskan materi tentang mengenai fundamental. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri saya, yaitu nama saya adalah Ayu Lestari Sityo dan teman-teman saya. Perkenalkan, saya Lisa Ramadhani. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sapunderi. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan analisis fundamental. Jadi, yang dimaksud dengan analisis fundamental adalah analisis yang digunakan untuk memprediksi sebuah harga saham di sebuah perusahaan, yang dimana harga saham ini dapat mempengaruhi kinerja sebuah perusahaan, baik kinerjanya yang baik ataupun yang buruk. Selanjutnya, analisis fundamental memprediksikan harga saham dengan menggunakan laporan keuangan sebagai salah satu sumber informasi, terutama yang terkait dengan rasio keuangan. Dalam rasio fundamental terdapat 7 rasio yang dianalisis perusahaan dalam mendapatkan pemahaman kesehatan keuangan. Yang pertama, rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Yang kedua, rasio likuiditas yang memberikan gambaran tentang kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau hutang jangka pendeknya. Yang ketiga, rasio hutang yang digunakan untuk melihat sejauh mana perusahaan dalam menggunakan dana melalui hutangnya. Yang keempat, ada rasio efisiensi yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan sumber daya. Yang kelima, rasio pasar yang memberikan informasi perusahaan yang dinilai berdasarkan per sahamnya. Yang keenam, rasio perubahan yang menekankan pada perbandingan perubahan suatu besaran dengan besaran sebelumnya atau besaran awal. Dan yang terakhir, ada rasio kinerja saham yang menggunakan ukuran untuk mengevaluasi performa saham yang ada di perusahaan. Selanjutnya, dalam analisis fundamental dapat memberikan kemudahan juga kepada para investor. Mengapa? Karena hal ini dikarenakan laporan keuangan yang disajikan membuat informasi kinerja keuangan melalui rasio keuangan. Nah, dalam rasio keuangan yang biasa digunakan terdapat 5 rasio keuangan. Yang pertama itu ada ROA atau Return on Asset yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan rumus ROA sama dengan laba bersih per total aset. Yang kedua ada ROE atau Return on Equity yang menggambarkan besaran return yang tersedia bagi para investor dengan rumus ROE sama dengan net profit after tax dibagi stockholders equity. Yang ketiga ada EPS atau earning per share yang digunakan untuk menggambarkan jumlah keuntungan yang didapat dari lembar saham biasanya dengan rumus EPS sama dengan earning available for common stock per number of share common stock outstanding. Yang keempat ada DER atau debt to equity ratio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana perusahaan melakukan hutang dalam mendanai aktivitas perusahaannya dengan rumus DER sama dengan total hutang per ekuitas. Dan yang terakhir ada PER atau price earning ratio, yaitu perbandingan harga saham dengan pendapatan dengan rumus PER sama dengan harga per saham dibagi laba bersih perusahaan. Nah, selanjutnya analisis fundamental memperhitungkan berbagai faktor. Faktor apa saja yang harus kita perhitungkan dalam melakukan analisis fundamental? Yang pertama itu kita memperhitungkan kinerja perusahaan. Kemudian kita melakukan analisis persaingan bisnis perusahaan. Selanjutnya juga kita melakukan analisis industri dan juga kita melakukan analisis mikro dan makro. Nah, analisis fundamental juga itu bertujuan agar kita mengetahui atau memahami kondisi pasar saham saat ini. Apakah pasar saham saat ini sedang
overheat atau lagi mahal, atau malah sebaliknya under value atau lagi murah. Nah, nilai harga wajar saham itu dapat membantu investor dalam melakukan keputusan investasi berupa penjualan ataupun pembelian. Nah, mengapa demikian? Apabila nilai harga wajar saham lebih tinggi daripada harga pasar saat ini, maka investor dapat membeli saham. Sedangkan apabila nilai harga saham lebih rendah daripada pasar saat ini, maka investor dapat menjualnya. Nah, selanjutnya dalam analisis fundamental terdapat nilai intrinsik atau biasa juga disebut dengan nilai wajar. Nah, nilai intrinsik ini ialah nilai yang sebenarnya dari perusahaan. Nah, hasil dari perhitungan analisis fundamental ini akan menghasilkan nilai intrinsik yang akan dianalisis dan dibandingkan dengan harga pasar saham saat ini. Mengapa demikian? Karena hal ini bertujuan agar kita mengetahui apakah harga sahamnya ini sudah mencerminkan nilai intrinsik dari saham tersebut atau belum. Kemudian, kita melakukan pendekatan yang biasa dilakukan pada analisis fundamental. Pendekatan seperti apa saja yang harus kita lakukan? Yang pertama itu ada discount cash flow atau DCF, kemudian ada dividend discount model atau DCM, kemudian ada pendekatan rasio harga terhadap earning atau price earning ratio. Jadi, kesimpulan dari pemaparan materi kami adalah bahwa segala sesuatu kinerja perusahaan yang berkaitan dengan saham sangat memerlukan dan harus melakukan yang namanya analisis fundamental. Serta dengan adanya analisis ini, perusahaan dapat menentukan saham terbaik untuk kinerja operasional perusahaan. Baiklah, sekianlah hasil pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.